يواصل مهاجمة قوات. A few weeks ago, Tehran, now Damascus. Months after liberation from decades of tyranny, Syrians now have this to worry about. Berita terbaru, serangan besar dilakukan Israel ke negara Suriah. Menariknya, Israel kali ini benar-benar menargetkan jantung negara tersebut, yaitu ibu kotanya Damaskus. Gedung kepresidenan dan juga pusat militer Suriah dihancurkan dengan misil-misil yang kuat. Di mana kita bisa melihat bagaimana ini benar-benar serangan yang merusak. Apa yang terjadi di situ pun menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya kenapa Israel menyerang Suriah? Kenapa mereka bisa dengan mudah menyerang semena-mena negara-negara seperti Lebanon, Gaza, hingga Iran sekalipun? Kenapa dunia tidak bertindak? Di sisi lain, melihat Suriah tetangganya mendapatkan serangan, Menteri Luar Negeri Iran pun bereaksi. Nah, seperti apa lengkapnya? Mimin udah rangkum, ayo kita bahas, let's go! 1. Sungguh keterlaluan, Israel serang istana negara Suriah. A few weeks ago, Tehran, now Damascus. Months after liberation from decades of tyranny, Syrians now have this to worry about. Di bagian utara, Israel berbatasan langsung dengan Lebanon dan juga Suriah. Dan bak seorang tetangga yang ingin menang sendiri, sok jagoan dan bertindak semena-mena. Kita sering dapat kabar Israel selalu menyerang tetangganya tersebut. Dan terbaru Suriah, negara yang baru saja menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad ini diserang oleh Israel. Dimana nggak main-main, serangan langsung mengarah ke jantung kota Suriah, di ibu kotanya Damaskus. Dibuat tak punya muka oleh Israel, kedaulatan negara tersebut seolah diobok-obok. Seperti kita lihat, gedung kementerian dan gedung militer hancur. Dan perlu diketahui letaknya berdekatan sekali dengan gedung kepresidenan Suriah. Ini adalah serangan ilegal, langsung yang keterlaluan. Serangan yang lagi-lagi menunjukkan Israel tak menghormati kedaulatan sebuah negara dan bisa bertindak sesuka hati dengan kekuatannya. Tapi sebenarnya kenapa Israel menyerang Suriah? Sedikit menjelaskan, berdasarkan laporan yang dirangkum dari Al Jazeera, setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, Israel memang telah berusaha mencaplok wilayah tetangganya. Tercatat Israel telah menyerang Suriah lebih dari 400 kali dan meskipun ada protes PBB, mereka tetap saja melancarkan serangan militer ke zona penyangga yang telah memisahkan kedua negara sejak 1974. Seperti serangan-serangan ke berbagai negara lain seperti Lebanon, Iran, hingga Palestina. Israel sendiri selalu membenarkan serangannya dengan alasan di Suriah, Israel mengklaim bahwa mereka menghancurkan target militer Iran. Namun Iran mengatakan tidak ada satupun pasukannya yang saat itu berada di Suriah. Sekarang Israel mengatakan pihaknya fokus menghancurkan infrastruktur militer Suriah dan nampaknya berusaha menguasai wilayah selatan Suriah juga. Sungguh licik bukan? Seperti laporan yang kami kutip dari Sky Sport, Israel mengatakan serangannya terhadap fasilitas Kementerian Pertahanan Suriah dimaksudkan sebagai peringatan bagi pemerintahan baru untuk menjauhlah dari bagian selatan Suriah yang telah kami duduki. Sederhananya, Israel ini menguasai area selatan Suriah saat pasukan Israel telah bergerak ke bagian selatan negara itu dan membangun pangkalan militer sekaligus mendeklarasikan garis kendali mereka, mencaplok tanah orang lain. Lihatlah peta ini, wilayah dengan warna hijau itu adalah wilayah pegunungan Golan, Suriah Selatan yang dikuasai militer Israel. Menurut Benjamin Netanyahu, wilayah Suriah di sepanjang dataran tinggi Golan yang telah digolongkan sebagai zona demilitarisasi sejak tahun 1974 akan tetap menjadi bagian dari Israel selamanya. Sedangkan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, membela serangan Israel dengan retorika murahan saat mengatakan bahwa niat Israel semata-mata untuk menargetkan lokasi yang diduga memiliki senjata kimia dan lokasi roket jarak jauh. Selain itu, Israel juga dilaporkan melakukan serangan untuk membela komunitas mereka yang merupakan komunitas minoritas Druze di Suriah. 2. Suriah dan Iran mengutuk serangan Israel. Pemerintah Suriah mungkin belum menanggapi serangan Israel ini dengan balasan militer. Tetapi beberapa jam yang lalu mereka mengutuk apa yang disebut sebagai perilaku kriminal dan ilegal ini. Di sisi lain, seperti dilaporkan media Israel, Iran langsung bersikap keras. Musuh yang Israel takuti itu baru-baru ini langsung mengirimkan pesan, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengutuk gelombang serangan Israel terhadap Suriah dan menuntut diakhirinya agresi yang semena-mena ini. Sayangnya semua ini terlalu mudah ditebak, ibu kota mana yang akan diserang selanjutnya.
Rezim Israel yang fanatik tidak mengenal batas dan hanya menguasai satu bahasa. Dunia termasuk kawasan ini harus bersatu untuk mengakhiri agresi Israel yang tak terkendali. Iran mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Suriah dan akan selalu mendukung rakyat Suriah, ujar Araghchi di platform X official miliknya. Saat ini sendiri, Iran tengah membangun kekuatan baru militernya dengan lebih kuat usai 12 hari perang menghadapi Israel beberapa waktu lalu. Mereka tahu kelemahan mereka dan Iran mencoba memperbaikinya. Di sisi lain, Iran juga tahu kelemahan Israel dan saat ini Iran mengatakan jika mereka memiliki persediaan yang cukup untuk berperang selama 10 tahun jika itu memang harus terjadi. 3. Soal pahlawan tiba-tiba AS datang. Seperti biasa, usai Israel melakukan serangan, Amerika Serikat langsung datang bak pahlawan yang menangani masalah tanpa sekalipun mengutuk Israel kawannya. Dan kalian juga tahu, mereka lah yang menyuplai senjata. Ya, di Suriah baru-baru ini dilaporkan dari BBC mengungkapkan jika Amerika Serikat tengah berupaya menyiapkan langkah-langkah gencatan senjata. Sekretaris Negara Marco Rubio menyatakan Amerika Serikat sangat khawatir terhadap eskalasi tersebut, menyebutnya sebagai situasi yang mengerikan dan berharap kemajuan menuju penghentian dalam beberapa jam ke depan. Ia juga menyebut konflik tersebut sebagai kemungkinan kesalahpahaman dan mengindikasikan telah menjalin komunikasi langsung ke pihak Israel dan Suriah. Dan pada akhirnya menurut Axios via Reuters, pemerintah Trump meminta Israel untuk segera menghentikan serangan terhadap militer Suriah di selatan dan Israel setuju berhenti setelah malam itu. 4. Dampak yang diterima Suriah dari serangan Israel. Terlepas dari Israel setuju untuk menghentikan serangannya, usai mendapatkan perintah dari Amerika Serikat, serangan terhadap jantung pertahanan Damaskus termasuk Kementerian Pertahanan merupakan eskalasi terbesar yang terjadi sejak tahun 2018. Di mana serangan ini memungkinkan Suriah untuk membalas dan memberikan efek domino yang lebih lanjut yang mungkin lebih parah. Suriah kemungkinan akan membalas melalui proksi-proksinya seperti Hizbullah di Lebanon atau milisi di Irak memperluas konflik ke kawasan lain atau efek domino. Tapi terlepas dari efek dominonya, yang pasti Israel kembali menunjukkan jika mereka seolah bisa dengan bebas menyerang negara manapun. Dan semua negara harus takut akan kekuatannya. Pertanyaannya, di mana PBB? Di mana dunia yang berdaulat saat negara seperti Israel sudah terlalu sering menyerang negara-negara di sekitarannya seperti Palestina, Lebanon, Iran, Gaza, dan kini Suriah. Pada akhirnya apa yang terjadi di ibu kota Suriah Damaskus bukan sekedar serangan militer. Itu adalah pesan politik, unjuk kekuatan dan bentuk dominasi yang nyata dari Israel atas kawasan yang semena-mena bisa ia caplok. Ketika istana negara diserang dan pemerintah sah sebuah negara dibombardir, maka yang kita saksikan adalah bukan perang antar negara, tetapi upaya untuk menghancurkan legitimasi dan kedaulatan sebuah bangsa. Iran sudah bersumpah siap berperang 10 tahun penuh jika itu perlu terjadi. Suriah kini terluka tapi belum membalas. Dan Amerika seperti biasa datang sebagai penengah namun tetap berada di belakang Israel. Bukan sebagai penyeimbang melainkan sebagai pemberi amunisi dan legitimasi. Kini pertanyaannya, sampai kapan dunia akan diam? Sampai kapan PBB hanya jadi penonton? Karena bila Damaskus hari ini bisa dihantam tanpa perlawanan global, maka siapa yang akan jadi sasaran berikutnya? Mungkinkah ibu kota Indonesia, Jakarta, atau negara-negara lainnya yang mungkin saat ini masih diam?